Oh, saya ke-mute ya. Jadi begini, saya berharap sih kolom agama di Indonesia bisa segera dihapuskan, jadi Bapak tidak perlu munafik lagi kan? Iya. Tidak perlu Iya, iya. sebetulnya balik lagi ya, kekristenan itu kan bisa masuk ke dalam semua budaya, kultur, agama, ras. Kekristenan itu. Kalau di kelas apologetik saya ada ajarkan juga, dan kelas evangelis itu bagaimana terbentuknya kekristenan itu dari kultur eh, apa namanya Helenis, yaitu Yunani dengan Babel, dan itu bisa diterima oleh seluruh dunia kultur Helenis ini. Jadi bisa diterima. Itulah faktanya bahwa kekristenan bisa masuk ke dalam, tetapi di dalam prakteknya ya akhirnya dunia orang-orang itu sempat membuat sebuah kultus agamawi, institusi yang akhirnya malah menyesatkan umat, padahal Yesus tidak menghendaki itu. Itu sangat unik sekali ya. Itulah faktanya, dan itu yang menjadi masalah sekarang di dunia ini. Ketika Eropa sudah bertobat dari kultus agamawi ya menjadi sebuah kehidupan, gaya hidup, maka residu-residu ini, meminjam istilahnya Pak Jenderal, residu-residu ini kemudian diambil oleh negara-negara tertinggal, karena memang agama itu candu ya. Saya setuju dengan Nabi Karl Marx ya, bahwa itu sahabat saya Nabi Karl Marx itu, bahwa agama adalah candu masyarakat, dan saya berkata agama itu lebih bahaya daripada narkoba loh. Agama itu lebih bahaya daripada narkoba, karena narkoba itu ada batasnya, yaitu mati. Tapi agama itu sebuah ideologi, nggak ada batasnya, ditularkan kemana-mana. Jadi korbannya bukan cuman dia yang beragama aja, tapi dia bisa ngeracunin itu dalam 2 jam, dibilang begitu kan kemarin. Dan bisa cepat sekali menjalar, kayak sekarang ini udah di sekolah-sekolah. Narkoba aja nggak sampai segitunya. Nah ini agama sudah masuk ke Telkom tuh, ya kan, beasiswa segala macam itu sudah masuk tuh, ngeri tuh. Wah, mau jadi apa Indonesia? Oh, jangan sampai nanti jadi Suriah. Saya jamin ketika orang Indonesia ini mendirikan khalifah dan berhasil mendirikan khalifah, perang Suriah, saya jamin potongan kepala saya kalau saya bohong. Saya jamin nggak ada negara Islam yang tidak bertengkar satu sama lain. Nggak ada. Di seluruh dunia itu semua negara Islam pasti bertengkar satu sama lain. Loh, Pak, itu kan karena diadu domba sama Barat. Nah, itu menunjukkan bahwa setelah jadi Islam jadi bodoh. Udah diadu domba. Tapi coba negara-negara kafir, nggak ada yang diadu domba sama Barat, ya kan? Bahkan Rusia pun berani ngelawan Amerika, ya kan? Bahkan Jepang pun berdaulat, kelihatannya diam kecil begitu, mereka berdaulat, tidak bisa Amerika setir Jepang. Bahkan negara-negara yang kayak Singapura segala macam lebih maju daripada Indonesia. Pokoknya selama agama itu nggak ngeresein negara, ya maju pasti. Begitu negara itu diresein sama agama, melarat kere, ya udah itu nanti kalau sudah agamanya itu jadi satu, jadi yang menjadi pemerintahnya agama, menjadi ideologinya, jamin perang sendiri, dijamin perang sendiri. Ya itu sudah jangan 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 di ini lagi, dan jangan dipermasalahkan lagi. Itu sudah menjadi problem, pokoknya problem besar. Saya melihat dengan mata kepala sendiri korban-korbannya. Ya, bukan katanya orang, saya melihat sendiri. Jadi jangan bilang katanya ya. Saya melihat sendiri. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi sementara teman-teman yang Islam tetaplah Islam, yang Kristen tetaplah Kristen, yang Buddha tetap Buddha, yang agama apapun tetap sesuai dengan kolom KTP-nya. Tetapi bertuhannya, bukan masalah ritual agamanya, tapi bertuhannya yang benar. Dan teman-teman itu banyak sekali berpikir bahwa semua agama sama. Oh, salah. Ya, semua agama itu tidak sama. Harus menerima bahwa semua agama tidak sama. Nah, itulah kenyataannya. Banyak orang, oh semua agama mengajarkan kebaikan. Oh, siapa bilang? Tidak ada agama mengajarkan kebaikan. Agama itu membuat kita jadi jahat. Agama itu bikin kita jadi jahat ya, menghakimi orang lain. Kalau tidak sama ritualnya sama kita, pokoknya
kamu kafir, kamu tidak baik. Baik yang Kristen, baik yang Buddha juga sama sebetulnya. Ya kan? Langsung dijauhi begitu, kurang pas gitu kan. Kurang pas. Tetap agama menjadi perekat. Nah, itu yang saya bilang, agama itu membuat orang itu menghalalkan darahnya orang lain. Enggak yang Kristen, enggak yang Buddha, Islam. Kebetulan yang terang-terangan itu Islam, kebetulan. Yang belum bertobat. Buddha bertobat, Hindu bertobat, Kristen juga bertobat. Yang belum bertobat Islam sekarang. Ya entah kenapa, ya memang begitu, nggak bertobat-bertobat. Kalau yang lain sudah banyak bertobat, Kristen 300 tahun terjebak di dalam itu. Buddha pun sempat terjebak itu ya, waktu perang antara Buddha sama orang Tao itu ya di Cina itu kan. Taoisme sama Buddhisme itu perang loh, perang bunuh-bunuhan mereka kan. Itu tuh bukan rahasia Gak lagi tobat itu kamu, Bang. Kamu yang punya salahnya tuh. Ya oke, saya remove dulu. Jibril nyasar, Jibril. Iya, ada Jibril Drun. nyasar ini. Aduh, Drun. Aduh, jangan masuk-masuk lah. Ya masuk nggak apa-apa, cuman masih tahu aturan gitu loh. Boleh resen tahu aturan. Astagfirullah. Boleh gitu ya. Jadi saya kira semua orang boleh lah tetap beragama apa saja, cuman harus bertuhan, bukan beragama. Jangan kedepankan ritualnya, tetapi kedepankan bagaimana kita berusaha memahami Tuhan, bukan memahami agamanya. Karena ilmu agama yang tinggi itu tidak selaras dengan cinta kasih loh. Ya, kan kelihatan sekali begitu disenggol ritualnya kan langsung beker-beker kan, simbol-simbolnya disenggol langsung beker-beker, nggak menterinya, nggak rakyatnya, nggak umatnya. Artinya apa? Ya sama-sama kupluknya. Kalau orang pemahaman Tuhannya tinggi, enggak, itu kan cuma simple case saja. Ya, Yesus Kristus itu dihina. Ya sedemikian rupa. Yesus nggak pernah balas tuh. Nggak pernah tuh, bahkan tuh telinganya hamba imam besar yang dipotong sama Petrus pun dipasang lagi tuh, malah dibilangin muridnya, ditegur, jangan pernah gunakan pedang. Malah ditegur loh. Ya, jadi itulah Tuhan Yesus itu ngajarin bertuhan, bukan beragama. Kalau ada nabi yang ngajari beragama, sesatlah nabi itu. Ya, karena orang akan terjebak di dalam ritual dan simbolnya. Orang akan fokus dengan ritual dan simbolnya tanpa mengerti maknanya, tanpa ada cinta kasih di dalamnya. Yang penting ritual simbolnya dia selesai tuntas, maka dia merasa sudah ketemu sama Tuhan. Dan ketika dia membela agamanya, dia merasa sudah beribadah kepada Tuhannya. Nah, itulah kesesatan orang-orang beragama. Dan agama itu menjadi candu yang berbahaya, lebih berbahaya daripada narkoba. Lebih merusak daripada, makanya saya menggugat Pancasila. Itu ya. Oke nih, terima kasih Pak Leo.